Silakan duduk sedang jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Luar biasa hari ini penyembahannya. Terima kasih. Luar biasa. Saya menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terima kasih untuk Pak Gembala yang masih mempercayakan untuk berbagi firman hari ini. Ya, shalom Ibu. Haleluya. Hari ini saya mengajak kita untuk berbicara soal ketangguhan rohani. Untuk itu, mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita di dalam Ibrani, pasal 5 ayat 11 hingga ayat 14. Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Di sana diberikan judul, peringatan supaya jangan murtad. Mari saya ajak kita membaca secara bergantian saudara, agar kita sama-sama menikmati firman-Nya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Amin, puji Tuhan. Kita akan berbahagia saudara kalau kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Kenapa perlu kita berbicara soal ketangguhan rohani ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Karena belakangan ini kita melihat banyak keanehan-keanehan di lingkungan kekristenan. Entah itu soal dogma, soal moral, soal motivasi melayani, dan juga ketidakpedulian dengan orang lain, ya kan? Ada itu bersoal hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan, jadi dipersoalkan sebegitu rupa. Memang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang menjadi tantangan di belakangan ini. Dan di jemaat di Ibrani ini Saudara yang kasih Tuhan, memang munculnya surat ini adalah dilatari oleh karena banyak orang yang murtad, banyak orang yang kembali kepada keyakinan yang semula, Saudara yang kasih Tuhan. Jadi penulis Ibrani ini perlu menegur jemaat di Ibrani, Saudara yang kasih Tuhan. Jadi tidak jauh juga dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Sekarang persoalannya bagaimana caranya agar kita memiliki kerohanian yang tangguh untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Baik dari segi keanehan-keanehan itu, ada lagi misalnya disebut itu Kristen progresif, ada lagi sekarang ini katanya kalau ya tentu belum sampai di Indonesia tentu akan diperjuangkan begitu ya kan. Kalau soal bahwa LGBT itu adalah hak katanya saudara yang kasih Tuhan. Jadi memilih jenis kelamin itu hak seseorang. Jadi kalau masih kecil itu gak usah diarahkan mau laki-laki atau perempuan. Kan sudah menjadi kekacauan itu saudara yang kasih Tuhan. Jadi karena itu kita perlu, adakah kita ini tangguh dan juga anak-anak kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya untuk tangguh saudara yang kasih Tuhan? Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya mencatat setidaknya ada 4 unsur yang harus kita miliki kalau kita ingin menjadi tangguh secara rohani. Yang pertama adalah kepekaan rohani. Di dalam ayat 11 dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Jadi si penulis Ibrani ini saudara yang kasih Tuhan ingin mengemukakan atau menjelaskan berbagai hal tentang kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, tentang bagaimana sepatutnya orang-orang Kristen. Tapi dia terhalang oleh karena apa? Mereka itu lamban untuk mengerti. Mereka kurang peka secara rohani. Bukan karena hal yang demikian yang kita melihat kalau misalnya coba iseng-iseng Bapak Ibu menonton orang-orang yang meninggalkan kekristenan. Karena kepemahamannya itu tentang kekristenan adalah sangat-sangat dangkal. Misalnya ditanya tentang Tritunggal, mereka bingung saudara. Dikatakan aneh orang Kristen ini kok menyembah
Tuhan yang Esa katanya, tapi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Ya 3, bukan 1 katanya. Makin bingung dia, saudara yang kasih Tuhan. Padahal Tuhan yang kita sembah tidak pernah Tuhan yang ditambah-tambah begitu. Tapi kalau kita melihat kali pertama Allah kita menciptakan alam semesta ini sebagai pencipta, pencetus, inisiator, dia disebut sebagai Bapa. Ya kan? Kalau Soekarno disebut sebagai Bapak bangsa karena apa? Karena dialah proklamator negara ini. Jadi, tetapi didangkalkan pemahamannya yang disebut Bapak itu adalah urusan kawin-mawin, kan begitu. Padahal ada Bapak bangsa, ada Bapak pembangunan dan lain sebagainya. Tuhan sang inisiator itu kali pertama menyatakan dirinya sebagai pencipta. Kali kedua, bagaimana? Dia menunjukkan kasihnya. Ada orang mengatakan demi nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kan begitu. Bagaimana orang bisa memahami tentang kasih Tuhan? Itu hanya bisa dibuktikan dengan Tuhan yang kita sembah. Kali kedua, bukan Allah yang ditambah-tambahkan. Dia adalah Allah yang sama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena Tuhan kita Esa, kan begitu. Lalu dia mengasihi kita umat manusia lewat pengorbanannya di kayu salib. Begitu juga soal Maha Penyayang, kan begitu ya. Penghibur, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau tidak memiliki kepekaan rohani adalah seperti teguran Yesus kepada Nikodemus. Kamu guru besar di Israel katanya. Tapi kamu gak akan mengerti soal itu. Karena apa? Karena dia hanya memikirkan dari cara berpikir manusia. Dia pikir kalau kamu ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Keterbatasan pikiran dia adalah kalau manusia lahir itu dari rahim ibunya. Akhirnya dia berpikir mana mungkin Tuhan bahwa saya sudah tua begini bisa masuk ke kandungan ibu saya lagi. Kan begitu. Padahal Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau berpikir lebih luas, ya kan? Bahwa istilah anak pun, katakanlah yang sering orang lain sebenarnya yang sering diperbincangkan, misalnya soal orang Kristen katanya Tuhannya punya anak. Ya kan? Sampai ada orang yang boleh dikatakan melecehkan lah ya. Siapa bidannya sampai dibilang begitu, saudara yang kasih Tuhan. Tapi apakah istilah anak itu selalu dibatasi dengan urusan biologis? Tidak. Bisa juga seperti anak kunci, kan begitu ya. Anak kunci, gak ada bapak kunci. Yang ada anak kunci. Karena kuncilah untuk membuka pintu, kan begitu. Yesus adalah kunci pengenalan akan Allah. Iya kan? Terus juga misalnya anak kalimat. Apakah ada ibu kalimat, bapak kalimat lalu melahirkan anak kalimat? Tidak. Anak kalimat tugasnya adalah untuk menjelaskan induk kalimat, kan begitu. Yesus adalah memperkenalkan Allah yang tidak dikenal. Karena Allah itu tak terjangkau oleh manusia. Tapi Allah membatasi dirinya sehingga menjadi manusia. Ini juga sering orang karena kedangkalan yang dipahaminya tentang Yesus. Akhirnya apa? Bahwa orang Kristen itu menyembah manusia katanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apakah kita menyembah manusia? Saya pikir setiap orang percaya, orang Kristen yang mengerti keimanannya, keyakinannya, tentu akan menolak itu. Kita tidak pernah mempertuhankan manusia. Tuhan yang maha kuasa, maha besar itu mewujud menjadi manusia, iya. Bukan manusia yang terbatas ini menjadi Tuhan. Jangan dibalik-balik. Amin. Ya, itulah karena kedangkalan itu, kelambanan itu sehingga mereka sampai meninggalkan tentang Tuhan Yesus. Dikatakan keyakinan orang Kristen itu tidak masuk di akal. Ya memang jelas tidak masuk di akal. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah lebih besar daripada akal kita yang sangat terbatas ini. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang melampaui pikiran kita. Jadi jangan berbangga hati kalau Tuhannya itu masuk di akal. Itu artinya pikirannya lebih besar daripada Tuhannya. Itu yang pertama, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga penulis Ibrani ini menegur
jemaat di Ibrani, saudara yang kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita miliki sehingga kita mempunyai kerohanian yang tangguh adalah di ayat 12. Apa di sana dikatakan? Di ayat 12 itu, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa demikian? Karena itu tadi, kedangkalan berpikir, kelambanan berpikir itu. Jadi kalau kita ingin tangguh secara rohani, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak cukup hanya minum atau makan yang lunak-lunak saja. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, memang di ayat lain dikatakan bahwa firman itu adalah seperti asupan gizi air susu ibu, begitulah. Dan memang kita harus mengkonsumsi itu semua secara rohani. Tapi tidak cukup demikian saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita hanya seperti itu, kita akan menjadi bayi-bayi rohani. Ada saatnya kita memakan sesuatu yang lebih keras. Ya, katakanlah kalau dianalogikan bahwa minuman atau makanan susu itu adalah membaca firman Tuhan, merenungkan. Ada katanya 3M ya, membaca, merenungkan, membagikan. Atau apalah istilahnya saudara yang kasih Tuhan. Tapi kalau hanya sampai berhenti di situ saja, kita tidak akan bertumbuh saudara yang kasih Tuhan. Jadi bagaimana dong? Apakah kita harus baca buku-buku teologi, buku-buku ilmu yang mendukung? Ya itu enggak salah. Tetapi yang dimaksud di sini saudara yang kasih Tuhan adalah di samping kita membaca firman Tuhan, kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan keseharian kita. Karena kehidupan ini keras, penuh dengan persaingan, penuh dengan perjuangan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tokoh reformasi mengatakan, Martin Luther mengatakan bahwa dunia ini diibaratkan seperti asrama kita. Dan kita adalah biarawan, biarawati. Maksudnya apa saudara yang kasih Tuhan? Bahwa ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar ibadah ritual seperti ini. Ini bagus. Seperti saya katakan juga tadi, baca Alkitab juga bagus dan harus. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman. Dan di sanalah makanan keras yang harus kita nikmati. Di dalam persekutuan seperti ini, disinilah kita mengalami besi menajamkan besi, bukan? Disinilah kita dikecewakan, disinilah kita disindir-sindir, disinilah kita diperlakukan tidak adil. Itulah tujuannya kita itu bersekutu, supaya kerohanian yang kita miliki itu bukan kerohanian yang tidak teruji, tapi kerohanian yang teruji. Buah roh katanya apa? Salah satunya kesabaran. Sudahkah Bapak Ibu Saudara sabar? Kalau misalnya di dalam kemacetan lalu ada klakson-klakson dari belakang, kira-kira tumbuh nggak tanduknya? Hah? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, disinilah kita diuji. Dan memang firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati itu adalah di hidup keseharian itu. Disitulah kita menikmati makanan yang keras. Disitulah kita menghadapi tawaran-tawaran yang menggiurkan, tetapi tidak bersesuaian dengan firman Tuhan. Apakah kita akan tergoda seperti Hawa yang akhirnya dia memakan buah terlarang itu? Apakah kita itu menjadi tidak jujur seperti Ananias dan Safira? Saudara yang kasih Tuhan, kita itu diperhadapkan dengan makanan yang keras. Ya, tentu kita bisa melihat kalau manusia itu, anak-anak itu biasanya makanannya ya susu, bubur dan lain sebagainya. Tapi kalau itu masih makanan kita sekarang ini, waduh, kita nggak akan dewasa. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jangan kita hanya menjadi Kristen jago kandang. Wah, kalau di sini
Allah maha besar katanya kan. Tapi sampai di luar sana mau ngomong tentang Tuhannya pun agak berat. Terserah yang di atas katanya. Entah apa yang di atas itu. Ya kan? Mau berdoa dia kanan kiri dulu. Akhirnya sambil berdoa sambil gini, Tuhan mau makan ya kan? Tuhan berkatilah makanan ini. Ini belum makanan keras sebenarnya. Tapi bagaimana kalau engkau dipertanyakan seperti tadi? Kamu itu kitab suci kan palsu kan? Kalau ditanyakan begitu saudara yang kasih Tuhan. Ya kalau kita hanya bergaul di lingkungan Kristen saja. Yang kita mengetahui. Di Timotius dikatakan tulisan yang bermanfaat, mengajar, mendidik, membawa ke dalam segala kebenaran kan begitu ya. Lalu datang orang mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Lalu orang yang tidak tangguh akan terseret. Lihatlah di dalamnya banyak kontroversi katanya. Saudara yang kasih Tuhan. Padahal dia sendiri pun belum pernah baca Alkitab. Padahal ada juga misalnya jawaban-jawaban yang apa ya? Ya yang sederhana lah. Kalau memang kitab suci ini palsu, coba tunjukkan mana yang asli. Masa dia tahu yang palsu tapi yang asli nggak tahu kan begitu? Kan aneh. Saya pernah begitu saudara yang kasih Tuhan. Biasa kalau di Bogor kita kan bukan gereja besar begitu ya. Lalu biasanya orang gereja seperti itu orang yang aneh-aneh datang. Misalnya yang kawin campur begitu kan. Tentu karena gereja kita gereja ya berperspektif misi begitu, ya kita terima. Tapi harus melalui atau mengikuti prosedur firman Tuhan kan begitu. Ya harus mengenal Tuhan Yesus dulu dan seterusnya dimuridkan dulu kan begitu. Lalu ada pertanyaan, Pak, katanya, tapi saya nggak enak menanyakan katanya. Kenapa? Alkitab itu, maksudnya palsu begitu ya? Iya Pak katanya, maaf Pak ya katanya. Lalu saya mengatakan, coba kalau menurut Anda Alkitab ini palsu. Lalu dengan saya ikutilah pikiran Anda. Kalau Alkitab ini palsu, lalu orang yang membaca Alkitab ini semakin tekun membaca Alkitab ini, lalu dia bisa mengasihi musuh. Lalu dia mendoakan orang yang melukainya. Kira-kira lebih milih mana? Kitab palsu atau yang benar-benar kitab yang asli begitu? Tetapi semakin ditekuni kitab suci itu, semakin sadis, semakin brutal. Mana yang mau dipilih? Pakai akal sehat dulu. Ya misalnya seperti itu saudara yang kasih Tuhan. Walaupun tentu kalau dilihat dari kalau dipakai ukuran yang sama untuk menguji kitab suci orang, ya Alkitab kita ini lebih akurat. Ya kan? Tapi hal-hal yang seperti itulah saudara yang kasih Tuhan. Karena apa? Karena mereka kembali kepada yang pertama tadi. Mereka tidak peka secara rohani. Jadi adalah sangat menyedihkan, sangat mengecewakan kalau orang yang mengatakan dirinya seperti di Ibrani ini seharusnya sudah cocok jadi guru, ya kan? Coba di sini siapa yang lahir jadi orang Kristen? Gak usah tunjuk tangan, nggak enak saya, Bapak Ibu ya kan? Kadangkala kita melihat orang yang belum begitu lama menjadi Kristen, tapi karena ada yang tekun, bisa lebih lebih mungkin dalam keluguan dan kepolosannya lebih militan, saudara yang kasih Tuhan. Kadangkala seperti yang dituliskan di Ibrani, sudah pantasnya jadi guru, tapi karena selalu makan yang empuk-empuk, tidak berani keluar kandang. Kalau yang didekati teman-temannya, ya yang seiman lah, ya kan, supaya nggak banyak friksi gitu kan. Ya akhirnya begitu kualitasnya Bapak Ibu. Adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita tidak kagok, tidak canggung bertemu dengan orang-orang yang berpandangan dan berpaham tentang kita. Itu maksudnya. Jadi supaya menjadi tangguh. Yang ketiga saudara, kalau yang pertama tadi adalah harus punya kepekaan rohani. Yang kedua adalah harus makanan keras, makanan rohani. Yang ketiga adalah di ayat 13. Apa di sana dikatakan? Di dalam ayat 13 itu, sebab
Dalam ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Coba kita garis bawah di sini soal anak kecil. Jadi cara pandang kita itu saudara Kristen. Jadi yang ketiga ini adalah supaya kita menjadi Kristen yang tangguh, menjadi punya kerohanian yang tangguh, kita juga harus merubah cara pandang kita, cara berpikir kita tentang kerohanian saudara kasih Tuhan. Kalau anak kecil itu biasanya, coba deh, misalnya anak kecil dibawa ke sebuah kota. Oh ini kota yang sedang membangun, prospeknya bagus, dan tanah di sini belum begitu mahal. Kalau dibeliin nanti ke depannya akan berlipat-lipat. Lalu ditanya si anak kecil ini, kamu mau apa? Apa jawabnya kira-kira? Saya mau permen. Karena apa? Karena itulah anak kecil. Ya kan? Coba, pernah enggak Bapak Ibu menanyakan pokok doa daripada anak kecil? Apa yang mau didoakan? Ya, tolong doakan supaya saya nanti tanding menang gitu, main game menang gitu, saudara yang kasih Tuhan. Karena di dalam hati geli gitu ya. Tapi itulah anak kecil. Tapi coba kita lihat di dalam diri orang Kristen. Bukankah banyak di antara kita seperti itu? Yang dipikirkan, yang didoakan hanyalah urusan yang remeh-temeh. Iya kan? Yang dipikirkan tentang uang sekolah anak lah, cicilan yang belum lunas lah. Iya kan? Tentang bagaimana karirnya supaya berkembang dan seterusnya. Tidak salah. Tetapi kalau kita menjadi Kristen yang tangguh untuk bisa menghadapi di zaman yang semakin menggila ini, kita tidak cukup di situ. Kita harus memiliki cara pandang yang dewasa rohani. Apa yang kita pikirkan saudara adalah apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Amin. Adakah engkau berpikir tentang bagaimana Tuhan punya rencana di dalam kehidupan ini? Sehingga doa kita selalu seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kehendakmu-lah yang jadi. Ya kan? Karena rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Tapi walaupun begitu kita sering seperti anak kecil tadi, kekanak-kanakan rohani. Yang kita urusin, yang kita pikirkan diri kita sendiri. Saya kadang mencoba memberikan contoh seperti ini. Kira-kira kalau kita sebagai majikan, katakanlah demikian. Lalu kita punya anak buah yang selalu diceritakan tentang keluhannya, tentang masalahnya, urusan anaknya, urusan tetangganya. Gak pernah membicarakan tentang perusahaan yang dimana dia bekerja. Kira-kira gimana itu saudara? Dipecat apa gimana itu? Saya pikir ya wajarnya dia dipecat. Cari yang lebih kompeten kan begitu. Tapi bukankah banyak orang Kristen seperti itu? Ya kan, yang dipikirkan urusan dirinya. Bahkan Tuhan pun sebenarnya disembah, dipuji, ditinggikan. Bukan karena memang dia layak dipuji, ditinggikan. Tapi seperti cara pandang orang penyembah berhala. Tuhan ini perlu disogok. Tuhan ini perlu dirayu. Supaya dia senang. Kan begitu saudara. Itu kepikiran kekanak-kanakan rohani. Tapi kalau orang berpikiran rohani yang dewasa saudara yang kasih Tuhan. Dia mengerti isi hati Tuhan. Dia mengerti rencana Tuhan. Sehingga dia menyesuaikan pekerjaannya, programnya, rumah tangganya, cita-citanya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga dia akan menjadi Kristen yang tangguh. Amin. Dan yang terakhir saudara yang kasih Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita memiliki kerohanian yang tangguh. Di samping kita itu harus berpikir secara dewasa rohani. Adalah di dalam ayat 14. Dalam ayat 14 apa di sana dikatakan? Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan baik dan yang jahat.
Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang penting bagi kita agar kita menjadi tangguh secara rohani. Bahwa kerohanian kita itu harus terlatih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat dan Alkitab juga menggambarkan orang percaya itu seperti petani, seperti prajurit, dan juga sebagai olahragawan. Kalau olahragawan misalnya juara nasional di Indonesia itu mewakili berapa? 200 juta lebih, ya kan? Penduduk Indonesia 270 berapa begitu kan? Begitu. Saudara yang kasih Tuhan. Dan dia tentu harus melatih diri sedemikian rupa. Juara kelas kampung dengan juara kabupaten, juara provinsi beda. Dan juara nasional beda kan begitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, begitu juga tentang kekristenan kita. Kerohanian kita harus dilatih sedemikian rupa. Apa latihannya Saudara yang kasih Tuhan? Yaitu tantangan-tantangan kehidupan. Seperti saya singgung tadi, kalau kita minta dipenuhi oleh Roh Kudus supaya buah Roh Kudus nyata di dalam diri kita. Soal kesabaran misalnya. Ya kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat kita tidak sabar. Ketemu dengan anak-anak yang menjengkelkan. Ketemu dengan mitra bisnis yang bikin kita emosi kan begitu. Pelanggan-pelanggan yang membuat kita itu kehilangan kesabaran. Dan disinilah kita itu akan diuji dan kita akan tangguh. Itu latihannya Saudara yang kasih Tuhan. Jangan dipikir latihannya, ya kita tidak pungkiri bahwa berdoa, baca firman, puasa, betul. Itu juga bagian daripada latihan rohani. Tapi untuk memiliki kerohanian yang tangguh tidak cukup hanya itu saja. Mari kita melihat di dalam kehidupan nyata ini. Bahwa di sanalah tantangan-tantangan yang membuat kita itu menjadi orang yang hebat. Mungkin ada ketemu istri yang cerewet, ya di luar sana. Istri saya ada di sini, dia baik kok. Atau suami yang yang sangar begitu ya. Atau ketemu dengan anak-anak yang sekarang ya menjadi kelemahannya saya melihat. Penghormatan terhadap orang tua, penghormatan terhadap guru itu menjadi berkurang. Karena apa? Karena banyak alternatif otoritas yang dia terima. Iya kan? Sehingga kita mengalami kesulitan. Kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu, apakah kita harus sabar? Harus sabar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada ya orang yang mengeluh kepada saya, Pak, gimana ya cara mendidik atau mengajar anak-anak ini katanya. Susah dikasih tahu. Ada aja jawabannya. Yaitu hanya satu kuncinya, sabar. Ya kalau kita bawa ke emosi kan ya udah susah. Itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalaulah kita memiliki keempat unsur ini, saya percaya tantangan apapun yang kita hadapi, ujian apapun yang kita hadapi, kita akan memenangkan pertandingan ini. Tidak seperti jemaat di Ibrani ini Saudara yang kasih Tuhan. Mereka itu gampang saja murtad. Oleh karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak peka secara rohani. Oleh karena apa? Oleh karena mereka ini selalu menikmati makanan-makanan rohani yang susu. Selalu menikmati mereka itu cara berpikirnya pikir sementara saja, tidak berpikir jangka panjang, tidak berpikir seperti orang dewasa rohani. Orang seperti ini akan susah untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Sementara di sekitar kita banyak pilihan-pilihan antara yang benar dan baik. Bagaimana membedakan ini kan gitu? Ini baik, tapi belum tentu benar. Ini benar dan seterusnya. Disinilah kita perlu terlatih secara rohani. Kalau kita dilatih, kita akan beroleh kemenangan demi kemenangan. Amin.